kembali lagi bersama kita semua dan tentunya pasti tidak asing lagi dengan kita dan yang pasti tentunya kita akan membawakan narasumber yang berbeda dan kali ini ya guys tetap buat BPMTW sekalian dan pendengar sekalian tetap stay di rumah aja ya dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan juga ya. Oke nih guys, kali ini kita akan kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu pastinya dan yang pasti tak asing lagi karena ini spesial buat kalian. Dan oke, kita sambut. Ini dia Kak Mugi. Oke Kak, Ya, halo semuanya. gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Alhamdulillah. Oke nih Kak, tak kenal maka tak sayang nih. Boleh nggak? Boleh Ya, nih untuk perkenalan. boleh, boleh, boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Dimas Mugi Pangestu. Saya di sini eh, sebagai mahasiswa dari jurusan ortotik prostetik semester masuk semester 5 ya. Ya, Dan di sini saya menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Poltekkes Surakarta. oke. Terus Kak, di DPM Polkesta ini sebagai apa sih Kak? Ya, saya di Dewan Perwakilan Mahasiswa ini sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Umum di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terus Kak, bisa diceritain nggak sih bagaimana bisa kepilih jadi ketua DPM? Jadi ada beberapa ini ya, saya bisa kepilih itu yang pertama dulu saya ada di Komisi 4 di Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu komisi tentang perundang-undangan. Kemudian ketika masuk ke tingkat 2, naik ke tingkat 2 itu teman-teman dari DPM dan mengajukan saya untuk menjadi calon ketua, sampai akhirnya nanti ada pemilihan dari semua ormawa yang ada di Polkesta. Ya, alhamdulillah kepilih lah saya. Gitu ceritanya. Oke, alhamdulillah. Oke nih Kak, di DPM itu sebenarnya bidang apa sih dan kerjanya gimana? Oke, jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Poltekkes Surakarta itu bergerak di bidang legislatif ya. Ya. Nah, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri kerjanya, jadi untuk legislatif itu di sini adalah menjalankan beberapa fungsi legislatif, karena di Poltekkes ini kan juga ada lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi salah satunya kita juga mengawasi teman-teman eksekutif, kita berkoordinasi bersama, kemudian melakukan fungsi budgeting, kemudian juga menampung aspirasi suara-suara dari mahasiswa yang ada di Poltekkes Surakarta untuk disampaikan ke pihak direktorat ataupun ke manajemen yang ada di kepengurusan di DPM sendiri ataupun di atas kita di direktorat seperti itu. Oke. Nah, dari bidang yang udah disebutin tadi, kira-kira pandangan Kakak di bidang legislatif itu seperti apa sih Kak? Oke. Kalau pandangan di bidang legislatif itu ya mungkin teman-teman tahunya kalau misalnya di universitas itu mungkin lebih menonjol ke teman-teman badan eksekutif mahasiswa ya, karena mereka eksekutif gitu, jadi mereka bekerjanya langsung di lapangan, mereka yang mengeksekusi. Sedangkan kita ini yang ada di badan legislatif juga teman-teman dari BPM, itu juga kita adalah pembuat kebijakan. Kita itu membuat kebijakan, kita membuat peraturan yang nantinya akan dijalankan oleh teman-teman yang ada di eksekutif seperti itu. Jadi bekerjanya lebih ke belakang layar gitu. Oke. Nah, di situasi pandemi sekarang, menurut Kakak bidang legislatif itu masih berjalan nggak sih? Oke, kalau cukup sulit ya sebenarnya ya di bidang di saat pandemi seperti ini. Yang pertama banyak banyak juga yang harus dikerjakan sebenarnya banyak dari Dewan Legislatif ya, Badan Legislatif itu sendiri salah satunya.
Cuman ada beberapa kendala lah. Jadi kita tetap masih bisa berjalan. Salah satunya kan ya banyak mahasiswa-mahasiswa yang mengeluhkan masalah masalah proses belajar mengajar. Jadi kita menampung aspirasi-aspirasi tersebut. Mungkin saat pandemi seperti ini kita lebih menampung ke aspirasi teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa lainnya dan memantau situasi yang ada di kampus seperti apa. Oh, oke. Terus kalau contohnya bidang legislatif itu sendiri seperti apa ya, Kak? Contoh contoh di bidang ini maksudnya di bidang gimana di Di tupoksinya atau bagaimana? untuk apa namanya yang ada di Polkesta ini. Oh ya, untuk bidang legislatif sendiri yang ada di Poltekkes Surakarta sendiri itu yang pertama ada Dewan Perwakilan Mahasiswa itu berkedudukan di pusat. Jadi kita langsung di bawah dari direktorat. Jadi direktorat langsung ke DPM kemudian ke teman-teman BEM. Kalau di jurusan itu ada teman-teman dari Badan Perwakilan Mahasiswa. Semua 9 jurusan juga ada, sudah punya Badan Perwakilan Mahasiswa dan itu berada di tingkat jurusan masing-masing seperti itu. Oke. Kira-kira BPM sendiri bidang legislatif tidak sih, Kak? Ya, BPM itu termasuk badan legislatif yang ada di jurusan karena untuk sistematisnya sendiri mereka juga karena teman-teman di jurusan itu juga ada lembaga eksekutifnya gitu. Karena kan nggak mungkin dari DPM megang pusat dan juga megang dari jurusan. Jadi kita ada teman-teman dari Badan Perwakilan Mahasiswa yang membantu untuk mengerjakan di bidang legislatif yang ada di jurusan seperti itu. Sebetulnya lanjut nih, Kak. Sebetulnya Ya. di BPM itu dibagi berapa jenis sih, Kak? Di DPM ya. Ya. Kalau di DPM itu kita ada beberapa bagian. Jadi yang pertama di sini yang dimaksud ini ya bagian-bagiannya ya, komisi-komisinya itu ya, dibagi-baginya itu ya. Mungkin lebih spesifik ke jurusannya mungkin, Kak. Oh ya. Jadi kalau dari DPM itu sendiri terdiri dari mahasiswa yang ada di 9 jurusan itu. Jadi nanti ada yang dari jurusan keperawatan, kemudian akupuntur, terapi bicara, kemudian ortopedi prostetik, fisioterapi, okupasi terapi, kebidanan, anafarma, dan juga jamu. Jadi perwakilan, jadi nanti kita mengadakan seleksi untuk semua mahasiswa yang ingin bergabung di Poltekkes di DPM. Nanti dalam penyeleksian itu nanti diambillah beberapa perwakilan dari jurusan-jurusan itu. Biasanya per jurusan yang ada di DPM itu per jurusan ada 3 atau 2 orang gitu, seperti itu. Nah, dari jenis-jenis yang udah disebutin tadi, kira-kira proker DPM sama BPM banyak mana sih, Kak? Kalau untuk program kerja ya, karena di sini DPM dan BPM itu sama-sama di bidang legislatif, mungkin ada beberapa program kerja yang sama. Tapi untuk fungsionalnya itu sendiri kan dari jurusan juga berbeda-beda ya. Jadi mungkin saya tidak bisa menebak atau menerka-nerka lebih banyak mana nih program kerja di BPM atau DPM. Yang jelas kalau lebih untuk kalau DPM itu program kerjanya lebih menyeluruh ke mahasiswa yang ada di Poltekkes Surakarta secara keseluruhan, tapi untuk Badan Perwakilan Mahasiswa yang ada di jurusan itu lebih menjurus untuk teman-teman yang ada di jurusan, seperti itu. Untuk banyak lebih mana saya mungkin kurang tahu. Iya. Oke, kalau selama pandemi ini sih apa yang udah dilakukan sama DPM sama BPM? Ya. Oke, selama pandemi ini sebenarnya yang bisa kita lakukan yang pertama adalah melihat dan memantau situasi kampus ya, karena belajar ini dialihkan ke daring atau ke online. Jadi yang pertama banyak mahasiswa-mahasiswa yang
kesulitan untuk mendapatkan sinyal dan berbagai kendala lainnya lah. Tadi salah satunya seperti itu. Nah, di sini kita sebagai badan legislatif itu kan memantau situasi. Ini mahasiswa sekarang lagi resah kenapa ya gitu kan. Jadi dari keresahan tersebut kita memfasilitasi untuk membuat form aspirasi. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu mengisi form aspirasi itu, mengisi keluh kesahnya, kemudian saran dan kritiknya untuk manajemen, terutama untuk pihak direktorat di sini ya. Karena yang menjalankan bidang akademik adalah beliau. Nah, kemudian setelah kita tampung, kita screening, kita pilih, kemudian kita majukan aspirasi tersebut ke pihak direktorat. Jadi kemarin sekitar bulan awal Juni dan Mei atau April itu kita sudah melakukan audiensi ke pihak direktorat seperti itu. Oke, oke. Nah, kira-kira pandangan kakak nih, BPMTW ini gimana sih? Terus sistem masuknya kalau kalau menurut pandangan kakak gimana untuk masuknya? Kalau BPMTW untuk sistem masuknya, ya jadi untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa, ini untuk mahasiswa yang ini kan ya, yang ingin bergabung ke BPMTW seperti itu ya? Ya, betul. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin bergabung ke Badan Perwakilan Mahasiswa di jurusan terapi wicara, jadi teman-teman yang pertama harus punya niat dulu nih. Teman-teman harus punya motivasi kenapa ingin masuk ke BPM itu, ke Badan Perwakilan Mahasiswa itu tujuannya untuk apa dulu seperti itu. Kemudian banyak mempelajari fungsi-fungsi legislatif agar nggak kaget ketika nanti terpilih dan bergabung seperti itu. Jadi persiapannya harus seperti itu. Kemudian ke mental dan public speaking juga cukup penting ya. Tapi saya rasa public speaking bisa dilatih dan banyak juga kok. Terutama saya sendiri ya, ketika saya sendiri bergabung di Dewan Perwakilan Mahasiswa, saya benar-benar jelek sekali public speakingnya. Tapi seiring berjalannya proses waktu, kita nggak berada di organisasi tersebut, kita akan banyak belajar seperti itu. Oke. Berarti intinya tetap semangat ya dalam menjalani. Iya. Iya, semangat pokoknya. Oke nih Kak, kalau tugas atau wewenang DPM sama BPM sendiri itu gimana sih Kak? Oke. Kalau tugas dari DPM itu tadi pertama sudah saya jelaskan ya, lebih ke bidang legislatif. Kemudian untuk wewenangnya sendiri, wewenang DPM itu adalah kita mengawasi kinerja dari eksekutif, kemudian nanti kita yang menerima laporan pertanggungjawaban dari teman-teman eksekutif. Jadi kemudian melakukan persidangan, kemudian juga persidangan musyawarah, kemudian rapat koordinasi, ya, kemudian membuat peraturan. Kalau di DPM itu kita membuat produk hukum. Jadi ada Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa, kemudian ada standar operasional prosedur untuk teknis pelaksanaan, dan melakukan persidangan untuk pengambilan keputusan seperti itu. Jadi kalau teman-teman legislatif ya lebih ke pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan. Terus Kak, ada nggak sih 3 atau 4 kalimat buat pejuang BPMTW di luar sana? Ya, jadi untuk adik-adik atau teman-teman yang berjuang di bidang legislatif, yang pertama harus semangat, kemudian yang kedua harus bertanggung jawab, dan yang ketiga harus bersabar. Nah, itu aja. Baik. Terus nih Kak, nah itu ya buat BPMTW sekalian, buat yang mau gabung di BPMTW, ayo mulai belajar dari sekarang, persiapkan diri dan tingkatkan terus pengetahuanmu. Yeay. Nah Kak, kira-kira nggak jauh-jauh dari sekarang nih, DPM dan BPM bakal sibuk ngapain sih? Oh iya,
Mungkin mulai dari sekarang ini ya kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir yang pertama, kemudian teman-teman juga tetap walaupun sudah berakhir tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Kemudian mungkin untuk DPM sendiri akan banyak program kerja yang sebelumnya sempat tertunda dan mungkin juga teman-teman BPM juga akan banyak program kerja yang sempat tertunda di awal pandemi. Kemudian kita juga bakal siap-siap untuk melakukan pengawasan dengan teman-teman eksekutif untuk PKKMB mahasiswa baru nanti sebentar lagi bulan Agustus seperti itu. Oke. Nah, gimana tuh BPMTW bidang legislatif? Memang asik ya. Makasih banyak ya buat Kak Mugi yang sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya Kak buat urusan akademiknya. Iya, terima kasih. Sukses selalu juga buat BPMTW 2020. Semoga bisa selalu semangat dalam mengabdi dan berprestasi. Buat BPMTW pendengar sekalian, obrolan kita sampai di sini dulu ya. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa topik lagi kok yang bakal kita obrolin. So, tungguin aja ya di podcast selanjutnya. Mari menunggu, tetap sehat selalu ya. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah setia dengerin sampai detik ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!